Tidak semua umat Islam mengenal sosok Nabi Khidir. Hal itu dikarenakan Nabi Khidir memang tidak termasuk dalam kategori 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Namun Nabi Khidir termasuk ke dalam salah satu Nabi dari 124.000 Nabi utusan Allah. Dari riwayat Abu Umamah bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa jumlah persis para Nabi? Rasulullah menjawab, jumlah para Nabi 124.000 orang, 315 diantara mereka adalah Rasul. Banyak sekali, hadis riwayat Ahmad. Meskipun Nabi Khidir tidak termasuk dalam kategori 25 Nabi, tetapi bagi para santri dan para penuntut ilmu, nama Nabi Khidir sudah tidak asing lagi terdengar. Hal itu karena Nabi Khidir memiliki banyak riwayat kisah, seperti pertemuannya dengan Nabi Musa, kisah perjalanannya bersama Raja Zulkarnain, dan juga kisah pertemuannya dengan para wali Allah. Kisah Nabi Khidir juga diabadikan dalam jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim. Dalam kisah tersebut Nabi Khidir dikisahkan mendapatkan 5 perintah dari Allah ketika sang Nabi sedang tidur. 5 perintah tersebut bukanlah perintah sembarangan, dan tentu saja harus dilaksanakan. Ketika dalam keadaan tidur, Nabi Khidir bermimpi. Allah memerintahkannya untuk berjalan ke arah barat. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga memerintahkan beliau untuk melakukan 5 hal, terkait peristiwa yang akan ditemuinya sepanjang perjalanan. Perintah pertama, makanlah apa yang engkau lihat. Kedua, sembunyikanlah apa yang engkau temukan. Ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Keempat, jangan kecewakan orang yang datang kepadamu. Kelima, larilah engkau dari apa yang engkau temui. Karena hal itu merupakan perintah langsung dari Allah, maka keesokan harinya Nabi Khidir melaksanakannya. Ia kemudian berjalan ke arah barat hingga dalam perjalanannya yang cukup panjang tersebut, Nabi Khidir bertemu dengan sebuah bukit. Namun sang Nabi kemudian merasa bingung karena perintah pertama dari Allah adalah makanlah apa yang engkau temui. Akhirnya beliau berkata, aku Nabi Khidir diperintahkan untuk memakan apa yang aku temui. Tapi ini sungguh mustahil untuk memakan sebuah bukit. Hingga pada akhirnya, sang Nabi mendekati bukit tersebut, namun ternyata Allah berkehendak lain, dan terjadilah sebuah keajaiban. Bukit yang tadinya luas seketika mengecil, hingga hanya menjadi sebesar roti. Kemudian dengan tangannya, Nabi Khidir segera mengambilnya lalu memakannya. Setelah itu, Nabi Khidir pun berucap Alhamdulillah, aku telah berhasil melakukan perintah pertama. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagiku untuk menerima pelajaran yang tersirat di dalamnya. Nabi Khidir kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah itu di tengah perjalanan beliau kembali bertemu dengan mangkuk berbentuk emas. Sesuai dengan perintah kedua yakni untuk menyembunyikan apa yang ia temui. Maka Nabi Khidir sesegera mungkin menggali tanah untuk menyembunyikan mangkuk emas tersebut. Namun ternyata sebuah keanehan kembali terjadi. Mangkuk emas yang sudah ditanamnya itu bisa bergerak, dan keluar dari tanah seperti sedia kala. Hal itu pun terjadi beberapa kali hingga akhirnya Nabi Khidir pun pergi meninggalkan mangkuk emas tersebut. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika itu ada seekor burung kecil yang dikejar seekor elang datang menghampirinya. Nabi Khidir teringat dengan pesan Allah yang ketiga, yaitu terimalah apa yang datang padamu. Maka dari itu dirinya menyimpan burung tersebut dengan baik. Namun tidak lama setelah itu, datanglah kepadanya seekor elang yang kelaparan. Kemudian si elang tersebut bertanya, apakah Tuan melihat seekor burung yang tengah berlari? Aku sedang didera kelaparan. Jika Tuan melihatnya tolong beritahukan kepadaku. Ia teringat akan pesan yang keempat, jangan kecewakan yang datang kepadamu dan penuhilah hajatnya. Maka hal inilah yang membuat dirinya merasa kebingungan, sebab di satu sisi dirinya kasihan jika harus melepaskan burung kecil itu untuk menjadi santapan elang. Akhirnya Nabi Khidir mendapatkan ide. Nabi Khidir pun membuat sebuah kesepakatan dengan burung kecil dan juga burung elang itu. Kesepakatannya adalah, Nabi Khidir akan memotong sedikit bagian tubuh burung kecil itu kemudian diberikan kepada burung elang dan akhirnya keduanya pun sepakat. Nabi Khidir pun memberikan potongan tubuh dari burung kecil tersebut kepada elang. Setelah menyantap makanannya, burung elang itu pun pergi. Kemudian burung kecil itu pun akhirnya dilepaskan. Setelah itu, Nabi Khidir pun berucap syukur kepada Allah, karena Allah telah memudahkannya untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Nabi Khidir pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia bertemu dengan tumpukan bangkai, namun perintah kelima menyatakan bahwa dirinya harus meninggalkan apa yang ditemuinya. Akhirnya beliau pun bergegas pergi untuk mencari tempat istirahat, dan pada malam harinya ia berdoa meminta petunjuk atas hikmah di balik peristiwa yang sudah dialaminya tersebut. Di dalam tidurnya sang Nabi kembali bermimpi. Pertama, bukit yang diperintahkan untuk dimakan itu adalah amarah.
awalnya terlihat besar, tapi jika bersabar dan menahannya, maka kemarahan itu semakin kecil sehingga tidak terasa. Sedangkan mangkuk emas merupakan lambang kebaikan. Meskipun disembunyikan seperti apapun, dia akan tetap terlihat. Ketiga, burung kecil merupakan perlambangan amanah yang harus diterima dan jangan dikhianati. Keempat, jika ada orang yang datang menyampaikan keperluan, berikanlah meskipun engkau membutuhkannya. Terakhir, perintah kelima, bau busuk itu merupakan riba atau menceritakan keburukan seseorang sehingga harus ditinggalkan.